Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pringsewu. Nah, rangkaian acara ini yang pertama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri sejenak. Ya, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya itu acara ini yang akan dipaparkan oleh Bu Yuli mengenai diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pringsewu. Kepada Bu Yuli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. yang terhormat Bapak Kepala UPT SDS 1 Karangsari Akawin mewakili, Ibu Kepala Sekolah UPT SDS 1 Pasir Bogor yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu selamat datang para Bapak Ibu hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik, akan saya mulai ya, Mbak. Tolong dibantu. Langsung menghubungi saya di sini bermaksud membagikan sedikit informasi untuk kita bersama maju dan memperbaiki pendidikan kita di Indonesia ini agar semakin baik lagi. Hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 9 UPT SDS 1 Karangsari. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah
Bapak Ibu di sini dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Setuju. Kok cuma satu? Saya ulangi lagi ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Setuju. Lanjutkan, memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah, setuju atau tidak? Setuju. Selanjutnya, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa, setuju. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa, setuju atau tidak? Setuju. Tidak ada jawaban lain? Tidak. Oke, kalau tidak kita akan mengetahui apakah jawaban Bapak Ibu ini sekalian benar atau tidak nanti di ujung dari kegiatan kita ini. Ya, boleh dilanjutkan. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian konsep utama dalam budaya positif itu ada satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya, segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Di sini yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin sudah ada yang menerapkan ya Bapak Ibu. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Ada 6 ya. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinaan global boleh. Loncat dulu nggak apa-apa. Kemudian mandiri ya. Apa lagi? Bernalar kritis. Kemudian kreatif dan bergotong royong. Oke ya. Kita masuk ke budaya positif bagian disiplinnya. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi anak itu nanti mempunyai kepercayaan diri dan mempunyai kontrol pada dirinya sendiri. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau tidak Ibu, Bapak? Ya, karena kita berharap dengan mendisiplinkan anak itu akan menjadi patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa demikian? Karena tidak enak rasanya. Iya. Biasanya kedisiplinan itu tidak nyaman karena pasti ada hukuman. Kemudian sebagian pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada yang
belum tahu apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Belum. Ada yang mau mencoba menjelaskan selain saya? Ada? Mungkin Bu siapa namanya? Riana mau menjawab? Pengetahuan saya, Bu, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri seseorang. Itu kaitannya berarti keinginan diri untuk berubah itu dari dalam. Gitu. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasinya berasal dari luar, biasanya dorongan dari orang lain gitu. Iya, kasih hapus dulu buat ya. Ada yang mau menambahkan? Universal itu maksudnya kebajikan universal. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup, Mbak Retno. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Riana tadi, bahwa motivasi intrinsik itu datangnya dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu dari luar yang mendorong kita melakukan sesuatu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Sudahkah dilakukan Bapak Ibu? Tanpa ancaman dan Tanpa ancaman. Yang pertama yang utama, tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun hukuman. Sama. Yang biasa terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, untuk mendorong motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia timbul karena yang pertama, ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di situ biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi. Kalau takut dihukum berarti dari mana? Dari luar, karena ada pengaruh dari gurunya ya. Kemudian faktor yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tadi salah satunya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya di sini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di diri kita, di dalam diri kita yang mungkin selama ini belum terjadi. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Iya benar sekali. Kemudian selanjutnya ada dua konsep. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita maunya yang mana, Bu? Sukses. Sukses. Oke. Kalau yang gagal sebaiknya diapakan? Jangan dilakukan. Ditinggalkan. Kita akan masuk ke babak baru, ke konsep disiplin yang dengan identitas sukses. Mudah-mudahan dengan nanti berakhirnya diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu akan bisa melaksanakan. Amin. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini berupa hukuman,
Kok penghargaan? Padahal tadi mungkin jawaban ibu bapak setuju kalau anak itu diberi hadiah, bisa membuat anak itu disiplin. Tetapi di sini ternyata merupakan konsep disiplin dengan tidak jelas gagal. Mengapa? Kita lihat. Karena dari hukuman itu akan mengakibatkan anak itu sakit, merasa sakit, tidak nyaman. Kemudian murid juga merasa takut, dan itu sesuatu yang memaksa. Kemudian murid cenderung menyembunyikan kesalahan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kalau merasa salah mereka cenderung berbohong karena takut. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ternyata. Kemudian yang paling pokok itu merusak hubungan. Karena apa? Karena anak itu biasanya pengen tampil. Jadi iri dengan temannya, ada perasaan iri. Sifat iri itu timbul dari dalam dirinya. Kemudian mematikan kreativitas, anak itu jadi tidak kreatif. Yang selanjutnya merampas hak untuk menghargai dirinya. Selanjutnya kali saya terapkan, tapi mungkin memang harus butuh dukungan dari semua pihak, dan ini yang akan kita lakukan ke depannya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Jadi identitas sukses itu bisa terlaksana dengan konsekuensi dan restitusi. Dan konsekuensi itu membuat penguatan jangka pendek dalam waktu yang tidak lama, tidak sampai bertahun-tahun, itu bisa menjadi penguatan pada saat itu mungkin lebih baik dibandingkan dari hukuman dan imbalan tadi. Dengan adanya konsekuensi, murid itu otomatis menghormati peraturan dengan sendirinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sudah ada konsekuensinya. Hal-hal kan udah dikasih konsekuensi, udah tidak ada lagi beban untuk anak tersebut, gurunya tersebut dengan adanya konsekuensi. Kemudian yang berikutnya restitusi. Restitusi ini yang paling diharapkan. Nah, dalam restitusi itu murid jadi bertanggung jawab untuk perilakunya atau sikapnya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Walaupun masalahnya hari itu mungkin contohnya ribut atau berantem, berkelahi, tapi itu akan menyelesaikan masalah itu untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin ada kemungkinan sampai dia lulus atau bahkan mungkin sampai dia dewasa. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya restitusi itu, anak itu bisa mulai menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kontrol, jadi yang memegang kontrol dirinya sendiri, anak itu bukan guru lagi. Kalau dulu kan kita dari gurunya ya memegang kontrol, jadi guru itu seolah-olah ingin kamu harus jadi seperti ini loh nak, kamu harus diam loh nak, kamu harus tidak berkelahi loh nak, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk restitusi ini tidak, nanti anak itu yang akan menyadari. Selanjutnya enggak. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian untuk ciri-cirinya, kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan. Selama
itu sebenarnya menebus kesalahan. Karena mencontek dihukum. Ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Tidak ada lagi yang ini-inian, tidak ada lagi yang berantem nakal-nakalan, tidak ada lagi, insya Allah. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ini restitusi ini tawaran bukan paksaan seperti kita biasanya. Kamu harus cuci toilet atau kamu harus ambil sampah seperti itu. Kalau ini menawarkan kepada anak. Nanti ada caranya, akan ada contohnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu bisa menyadari sendiri bahwa oh saya salah, oh saya harus begini. Itu nantinya akan seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, semuanya anak itu ribut karena pinjam pensil dengan temannya, jadi rebutan. Nah, itu nanti ada anak itu akan menyadari bahwa dia membutuhkan ini loh sebenarnya, tapi gurunya nggak tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita berfokus kepada karakter anak ya, Bapak Ibu, bukan tindakan mendisiplinkan anaknya, tapi kita membentuk anaknya supaya karakter mereka menjadi anak yang disiplin. Bukan kita mendisiplinkan anak. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita fokusnya ke solusi. Kalau yang kemarin mungkin yang penting bocahnya orang ibu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Yang terjadi ketika guru menerapkan hukuman, konsekuensi sama restitusi itu ada perbedaannya. Ini di sini saya ambil contoh murid membuang sampah sembarangan. Mohon maaf, ini karena saya kemarin buatnya di sekolah seperti itu, jadi saya buatkan contoh seperti itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Karena kita harus teriak, hei, buang sampah sembarangan, buang sampah. Kan seperti itu. Iya. Ya, biasanya seperti itu. Itu saya. Sama. Kemudian untuk konsekuensi. Maaf itu kurang si ya, konsekuensi. Biasanya guru memberikan konsekuensi untuk menyapu dan membersihkan sampah tersebut. Ya tidak? Karena di sini kasusnya membuang sampah sembarangan. Jadi biasanya solusi dari guru itu memberikan konsekuensi berupa menyapu dan membersihkan sampah tersebut. Kemudian guru bersikap tegas dan selalu menghormati peraturan. Dengan seperti itu guru mencerminkan dia tegas terhadap peraturan. Di dalam restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dan ini nanti akan kita bahas ya tentang keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid jadi terbuka, udah nggak takut lagi. Kenapa kamu ribut? Biasanya seperti itu. Enggak kok Bu. Tapi kalau dengan restitusi ini dia akan dengan sendirinya mengakui saya ribut karena ini. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Bu, tadi saya. Mereka akan berani mengakui. Kemudian restitusi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Di situ ada sebagai penghukum tadi. Jadi kita selama ini itu bersikap seperti 5 ini secara tidak sadar. Yang pertama penghukum, itu sepertinya saya banget. Mungkin Bapak Ibu di sini tidaklah. Kalau yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi guru itu membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian guru memposisikan diri sebagai teman. Pernah Bapak Ibu? Mungkin nanti akan memperoleh pemahaman lain bagaimana itu seorang teman bagi murid ya. Setelah ini video ya Mbak. Kemudian yang keempat, pemantau. Kita juga selama ini sudah menjadi pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah ini yang paling baik dari kelima ini adalah sebagai manajer.
Mengapa demikian? Silakan diputar untuk videonya. Boleh dilihat contoh-contoh perlakuan kita kepada murid kita selama ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan, belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya tiap sore bagian ibu jaga warung. Besok tak mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap teman sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kita simak videonya ada 5 ya. A, B, C, D, dan E. Menurut Bapak Ibu yang paling tepat yang mana? 5. Ya? Ya? Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Belum. Sudah kan? Kadang-kadang kita terkecoh dengan bersikap sebagai teman ya Bapak Ibu. Mungkin maksud kita ini ingin merangkul anak itu biar nyaman, tetapi ternyata ada efeknya. Tadi Ibu memperhatikan? Ya. Ketika kita bersikap sebagai teman, anak itu tidak menghargai kita. Ya tidak? Ya. Malah bahasa Jawanya nggak dipakai. Ya. Ya. Dumeh gurune cedek, terus jadi andalan. Kayaknya sudah mulai bosan. Saya ingin punya tebak-tebakan. Kira-kira Bapak Ibu bisa jawab nggak ya? Jadi ini clue-nya biasanya kalau ada 2 orang ketiga itu menjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Tetapi di sini saya mengangkat orang ketiga. Clue-nya orang ketiga jangan dilupakan, ya. Jadi di sini contohnya, saya mau duduk di sini. Di antara Bapak Alifan dan Bu Yuniryasi, orang ketiganya adalah Pak Gari Chandra. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Kemudian saya mau contohkan Bapak Ibu di sini. Di antara Bu Riana dengan Bu Ida, orang ketiganya adalah Bu Tursila. Betul apa salah? Betul atau salah? Betul. Orang ketiganya adalah siapa? Bu Ida. Siapa? Di antara, coba kita perhatikan dan ingat clue-nya. Di antara Bu Retno dan Mas Alifan, orang ketiganya adalah
Boleh. Silakan. Dulunya tadi dibilangin Bu apa Pak? Ya Mas Gali. Mas Gali sama Bu. Mas Gali dan Bu. Bu Tursila. Benar menurut Bapak Ibu benar? Yakin ke? Benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar? Benar. Tetapi salah. Lagi. Lagi ya. Tiganya adalah Betul atau salah? Betul atau salah? betul. Betul. Coba diulangi lagi ya. Di antara saya dan Pak Alifan, orang ketiganya adalah Orang ketiganya adalah Niki. betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul atau salah? Coba apa alasannya? Karena dulunya kan orang tadi apa Bu? Orang ketiganya Jangan dilupakan. Orang ketiganya Ibunya nyebutin. Nah, itu maksud dari teka-teki saya. Kalau tidak konsentrasi, ibu pasti akan menyalahkan. Kenapa? Karena saya dengan Pak Alifan ini dekat, gak ada salahnya. Kenapa jadi meninggal yang jadi orang ketiga? Kan seperti itu. Ya bisa saja. Jadi, jangan ditinggalkan. Harus jawabnya orang ketiga. Ditentukan mana yang genap, mana yang ganjil. Oh, Di antara berdua, ya. Ibu kenapa apa ganjil? Ibu kenapa apa ganjil? Ibu mau genap apa? Ya, siapa yang salah? Tadi ibu genap, saya ganjil ya. Berarti ibu yang mengenal saya, ya. 7, 8, 9, 10, 11, 15. Halo, Yunda. Kelas, bukan peraturan saja. Ada yang mau menjawab? Atau kita lanjutkan dulu? Lanjut. Baik. Supaya nanti Bapak Ibu mengetahui atau mendapat pemahaman tentang apa itu keyakinan dan peraturan, saya tunjukkan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Menurut Bapak Ibu itu kenapa kok ada peraturan seperti itu? Untuk apa? Tujuannya apa? Iya, bagus sekali. Untuk keselamatan. Kalau kita pakai helm, kata Pak Polisi biar aman, biar kita selamat. Kalau jatuh pun asal pelan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau jatuhnya seperti dilempar ya, wallahu a'lam ya. Kemudian untuk yang berikutnya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kaitannya dengan COVID ya. Menurut Bapak Ibu ini apa tujuannya? Apa yang melatar belakangnya? Mengapa kok kita harus kita mempunyai peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Iya, berarti itu dari sisi apa? Dari sisi kesehatan. Iya, benar sekali. Jadi dari dua pertanyaan itu, yang pertama adalah sebagai keselamatan, yang kedua sebagai apa? Kesehatan. Dari sisi kesehatan itu yang namanya keyakinan. Jadi kita yakin bahwa kalau kita pakai helm, kita insya Allah selamat. Kalau kita pakai masker, kita cuci tangan, insya Allah kita sehat. Seperti itu. Itu yang dinamakan keyakinan. Kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa itu benar. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, dengan sendirinya kita akan melaksanakan. Coba, kalau kita sudah tahu dan menyadari sepenuhnya, kok nek gak nganggo helm, aku dari sekolah yang ngopo tiba, tapi anakku kan gitu. Ada proses berpikir ulang untuk melanggar peraturan. Padahal itu tujuannya peraturan ya, itu adalah sebuah peraturan. Tapi
tapi itu bisa menggerakkan hati dan pikiran kita. Kita tahu kalau itu keyakinan. Kemudian dengan kita mencuci tangan kita akan sehat. Nanti kalau nggak cuci tangan, nggak pakai masker, jajan aku kena COVID, kan seperti itu. Waktu itu, kalau sekarang nanti aku jadi batuk pilek dan sebagainya. Nah, jadi intinya keyakinan adalah sesuatu yang kita sadari sepenuhnya dari dalam hati. Contohnya itu tadi tentang keselamatan dan kesehatan. Kemudian untuk peraturan. Kalau peraturan itu contohnya wajib memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Ya enggak seperti itu bentuknya, Bu. Wajib memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Benar itu peraturan? Benar. Kemudian wajib menggunakan masker pada saat berada dalam kerumunan. Tetapi menurut Bapak Ibu, mana yang paling efektif? Keyakinan. Mana? Dari tadi kok keyakinan terus. Mas Arifan nggak mau jawab. Coba Mas Arifan, antara keyakinan sama peraturan itu yang lebih efektif yang mana? Bu, siapa namanya Bu? Maaf, Bu Nelly, peraturan. Ya. Saya mau bertanya sekarang untuk Bu Riana, mengapa memilih keyakinan? Silakan boleh dijawab. Karena jadi yakin. Sebenarnya sudah berkali-kali saya Karena membuat sadar dia. membuat sadar. Oke, ada yang mau menambahkan? Mas Gali mungkin? Kalau Bu kok memilih peraturan? Ya, kenapa? Karena peraturan itu bersifat memaksa, ada aturannya, jadi ada rambu-rambunya ya. Membenarkan atau menyalahkan, tetapi Bapak Ibu bisa mengoreksi sendiri. Jadi kalau untuk keyakinan itu pasti akan bertahan lama dan orang itu akan melakukan dengan sendirinya. Tetapi beda halnya apabila kita berpatokan pada peraturan. Menurut saya adalah ketetapan yang mungkin dilakukan tanpa ada obrolan dengan si pelaku. Dan itu bisa dibuat oleh hanya guru saja mungkin kelas. Tapi kalau keyakinan sudah ada kesepakatan, tapi akhirnya guru dan siswa sebagai warga kelas berusaha untuk melaksanakan dengan keyakinan dan niat dari hatinya. Karena menurut saya peraturan dengan keyakinan itu kalau dia sudah terjadi itu banyaknya peraturannya dulu baru keyakinan. Karena kalau keyakinan itu kita tuh tahu itu aturannya, tapi yakinnya itu butuh proses kalau menurut saya. Suatu keyakinan itu adalah fondasi, karena keyakinan itu berdasarkan kesadaran. Kalau peraturan, benar yang disampaikan oleh Bu Ani. Kadang peraturan itu dibuat tanpa meminta persetujuan atau berdiskusi. Peraturan itu biasanya sakot, mau nggak mau sudah dibuat peraturan, jadi harus mau. Tetapi alangkah banyaknya orang yang melanggar. Ya tidak. Karena kita sadar, menyadari sepenuhnya, membenarkan dengan hati, walaupun sekarang kita cak-cak gak tahu lah, tapi dalam hati kita tidak bisa berbohong. Benar sebenarnya. Kalau nanti sudah ada kejadian jatuh, gak pakai helm, kita nggak bisa menyalahkan siapa, pasti menyalahkan diri sendiri, ya nggak? Karena saya nggak pakai helm, saya tahu itu.
nggak boleh melanjutkan perjalanan ketika lampu rambu lalu lintas merah. Masih ada nggak yang terobos? Banyak ya. Nggak boleh lewat trotoar. Yo isik ngeyel. Dengan saja. Kalau peraturan itu pasti masih merasa terbebani atau dipaksa bahasanya. Mau nggak mau, sudah kan dulu jadi peraturan. Tapi kalau keyakinan ini tidak, karena keyakinan ini akan kita buat berdasarkan obrolan bahasa gampangnya. Kita ngobrol, yuk anak-anak, menurut kalian apa yang perlu dibuat keyakinan ketika kita sedang belajar? Nanti anak-anak pasti gini, Bu, belajar orang ngomong baik, kan begitu contohnya. Gimana kalau seumpamanya lingkungan kita ini biar bersih, Bu, kan buang sampah yang tempatnya. Nah itu timbul dari anak-anak ide-ide seperti itu nantinya yang diharapkan. Tetapi kalau hanya tulisan dipajang di depan kantor atau di depan sekolah, dilarang membuang sampah, masih banyak gak sampah di sana sini? Masih banyak gak? Itu. Jadi nantinya diharapkan kita semua bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Saya berharap setelah diseminasi budaya positif ini, khususnya untuk teman-teman saya yang saya mohon maaf sekali tidak bisa menyampaikan di sekolah kita, di sini saya memberikan sedikit informasi ini untuk seiring berjalannya waktu dan dukungan dari teman-teman saya, mudah-mudahan kedepannya sekolah saya bisa menjadi bersih. Itu yang untuk masalah sampah ya. Untuk peraturan yang lain akan kita sama-sama pelajari bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu merupakan peraturan, merupakan sebuah tatanan yang berasal dari luar individu. Sedangkan keyakinan tadi sudah disebutkan ya, kalau peraturan dari luar individu bukan dari kita, sudah ada peraturannya. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak bisa menembus peraturan itu. Tetapi kalau keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai apa yang diyakini. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi apa? Motivasi apa? Intrinsik. Kenapa? Karena berakar dari kesadaran diri. Jadi mulai ada motivasi dari diri, gak boleh buang sampah sembarangan, nanti jadi kotor. Gak boleh berantem, nanti menyakiti teman dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bisa dibentuk dengan keyakinan kelas ini berupa lebih abstrak daripada peraturan. Jadi wujudnya tidak terlihat, beda dengan peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau buat keyakinan kelas ini jangan panjang-panjang. Yang penting anak itu mengetahui maksudnya. Seperti tadi, untuk keselamatan memakai helm motor. Anak-anak memakai masker untuk kesehatan, berarti dia sudah tahu kalau tidak pakai masker nanti akan kena COVID atau sakit seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal tadi, hal-hal yang sifatnya dari diri, dari kesadaran diri, bukan dari luar yang kata orang, tapi menurut kesadaran anak masing-masing atau individu masing-masing. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kalau di desa ya jangan keyakinan kelasnya yang seperti orang kota, jangan. Tidak boleh membunyikan HP pada saat pelajaran, kan nggak mungkin.
bisa mungkin apa coba contohnya Bapak Ibu di lingkungan kita, satu saja keyakinan kelas. Apa? Pak Arifan, ada keyakinan kelas yang bisa disebutkan contohnya satu saja? Untuk kesehatan, ada yang mau menyumbangkan atau menyebutkan keyakinan kelas? Mungkin Ibu dari Kalangsari, ada yang sudah membuat? Bu Indah mungkin? Ya, jadi seperti itu untuk Bu Indah. Ya, baik untuk Bu Indah. Jadi nanti kita akan mengerti. Memang perbedaannya sangat tipis ya, Bapak Ibu, antara penerapan peraturan atau mendisiplinkan itu dengan penerapan restitusi. Jadi nanti akan ketemu setelah Bapak Ibu melihat video dan mungkin ada sesi tanya jawab, nanti akan ketemu, oh memang nggak bisa kalau pakai hukuman. Itu merupakan suatu restitusi. Hukuman yang menurut Bapak Ibu menjadi suatu hukuman, mungkin nantinya akan menjadi restitusi dengan peran aktif anak tersebut. Bukan kita yang menunjukkan solusinya. Kalau kamu ribut, kamu tidak harus begini, tidak. Tapi nanti anak itu sendiri yang berarti saya harus begini, Bu. Itu contohnya. Terima kasih Bu, bagus sekali. Kemudian coba kita lanjutkan, Mbak. Nah ini salah satu contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan. Di sini saya berdiskusi dan merumuskan keyakinan kelas seperti mengajar anak-anak. Ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas menurut kalian. Tetapi sebelumnya anak-anak itu diberi pemahaman seperti saat ini saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, bahwa keyakinan kelas itu seperti ini loh. Ya yang pakai helm itu, yang pakai masker itu pemahaman itu kita sampaikan dulu kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu keyakinan itu bentuknya seperti apa. Setelah itu kami berdiskusi untuk merumuskan keyakinan kelas. Setelah itu kami membuat bersama anak-anak kelas 3 ya. Jadi biarkan mereka nempel-nempel, ini hasilnya tempel-tempelan itu. Di situ ada bentuk keyakinan kelasnya, ada konsekuensi juga pernah saya buat, tetapi memang tidak efektif kalau konsekuensi. Selanjutnya, nah kita masuk ke segitiga restitusi. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses untuk menerapkan restitusi di sekolah kita masing-masing nanti, di kelas mungkin untuk tahap awal. Nah di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Di sini untuk menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Biasanya seperti itu. Biar stabil kita punya dorongan untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin menurut orang itu belum baik, tapi sudah ada usaha ke situ. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Nah, biasanya anak itu ribut itu pasti punya alasan. Nah itu nanti yang kita gali. Kenapa
kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kita akan menanyakan keyakinan ketika kita sudah melakukan suatu yang menurut kita salah atau menurut guru kita salah. Kita akan menggali motivasi internal kita tanpa disadari. Bukan hanya kita, anak murid kita juga seperti itu. Ini tidak monoton hanya untuk murid. Bisa kita refleksikan kepada kita sebagai guru ataupun pribadi individu. Selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sudah melalui tahap validasi dan menanyakan keyakinan, ada semua di sini, silakan boleh disimak. Kemudian nanti setelah ini selesai, video ini selesai juga paparan yang saya berikan. Jadi boleh nanti ada sesi tanya. Jadi tadi kamu membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Kalau kamu membuang sampah sembarangan, akibatnya apa? Maka keyakinan kelas yang berhubungan dengan kebersihan. Jadi itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ada pertanyaan tentang mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian ada sesi anak itu mengeluarkan pendapatnya, menjawab pertanyaan dengan apa adanya karena memang ia melakukan hal itu, tidak takut. Padahal biasanya kalau ditanya kan langsung enggak deh, itu aku, itu aku, seperti itu. Nah, ini yang diharapkan dari restitusi. Ada obrolan yang membuat anak-anak itu nyaman. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih hasil pemaparan materi dari warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Yuli Riasih. Pertanyaan saya, coba berikan contoh dan ungkapan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gunakan pada saat melakukan penerapan segitiga restitusi. Cukup untuk pertanyaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
restitusi. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas kita bisa ngomong seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Kemudian boleh juga tidak ada manusia yang sempurna, atau saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu juga bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah, itu pertanyaannya berupa seperti ini. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu langkah validasi tindakan. Jadi apa yang melatar belakangi anak itu. Kemudian bisa juga dengan ungkapan iya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain, begitu. Jadi anak itu tidak merasa bersalah, gitu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, bentuk kalimatnya, pertanyaannya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Kan sudah dibuat tadi. Jadi kita mengingatkan apa coba tadi kemarin keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan yang sudah kita buat. Yang selanjutnya, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menggali dan menerapkan segitiga restitusi. Baik, itu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kedatangannya dan partisipasinya untuk acara saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk terima kasih juga hadirin yang sudah bersemangat untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali kegiatan hari ini, keren, bagus, pembicaranya juga keren. Terima kasih banyak. Semoga ada perubahan di pembelajaran mulai besok. Karena ternyata saya baru tahu bahwa hukuman itu walaupun dia sifatnya hukuman mendidik, tapi salah, jadi harus ada perbaikan. Terima kasih Bu Yuli, semangat selalu. Terima kasih. Ya, pembelajaran kali ini cukup menyenangkan, terutama dalam cara penyampaian materinya cukup menarik, dan semoga dapat menginspirasi banyak guru lagi. Terima kasih Bu Yuli.